Planokes, podcastnya Planologi ITS. Halo teman-teman Planologi, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa 3M-nya, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelumnya, kenalin nih, namaku Bian yang di sini akan jadi podcaster pada Planokes volume 2 kali ini. Podcast kali ini akan dibawain oleh Divisi Kastrat HMPL ITS. Apaan sih Kastrat tuh? Jadi Kastrat itu merupakan salah satu divisi yang ada di HMPL ITS yang bertujuan untuk mengembangkan daya kritis dan daya nalar terhadap isu-isu strategis. Baik itu isu nasional, isu internasional, maupun isu-isu yang berada di lingkup perencanaan wilayah dan kota. Di podcast kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai pembangunan dan isu-isu lingkungan. Kan kita tahu nih, di beberapa tahun belakangan ini, kan lagi masif-masifnya dilakukan pembangunan, juga pengembangan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi. Dengan masifnya pembangunan tersebut, tentu akan mempengaruhi kondisi fisik alam di Indonesia, yang salah satunya yang terdampak yaitu ada di hutan adat yang berada di Papua. Sebelum aku mulai membahas lebih jauh, aku mau kenalin nih, ada 3 narasumber dari Kastrat yang bisa dibilang expert dalam tema podcast kita kali ini. Halo teman-teman. Halo. Halo. Halo Bian. Halo semuanya. Halo juga. Kenalan dulu dong. Siapa sih namanya? 3 orang kan dia ini. Aku dulu kali ya. Oke. Namaku Fajar dari P18. Aku dari Kastrat HMPL. Aku Maira, aku P18 dari Kastrat HMPL. Ya, kenalin, aku Rio dari PL18, juga dari Kastrat HMPL. Oke, tadi ada Fajar, ada Maira, ada Rio ya. Nah, jadi gini, kita kan mau membahas tentang pembangunan dan lingkungan nih. Nah, kita kan tahu kan tadi kan saya kan juga sedikit menyebutkan bahwa masifnya pembangunan di Indonesia ini kan pasti kan berdampak gitu secara langsung kepada hutan-hutan adat yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang teman-teman di Kastrat nih, gimana sih pendapatnya gitu? Oke, terima kasih sebelumnya ke Mas Bian, bro saya. Jadi gini, teman-teman pendengar, tadi kan Mas Bian sempat menyebutin tentang pembangunan gitu. Nah, pembangunan yang dimaksud di sini, yang bakal kita angkat nanti, yang bakal kita ceritain, itu tentang pembukaan atau hutan sawit gitu, pembukaan perkebunan hutan sawit nanti, kayak gitu kurang lebih. Nah, si pembukaan atau pembangunan kebun sawit ini pada beberapa daerah, yang mana dalam hal ini kita bahasnya Papua, itu ternyata bersinggungan dengan adanya hutan adat. Nah, mungkin supaya lebih jelas ya, aku akan coba ngejelasin kenapa sih sebenarnya si pembukaan pembukaan hutan adat ini untuk lahan sawit itu menjadi isu strategis gitu. Nah, setidaknya ada 3 gitu. Ada 3 teman-teman kacamata yang bisa kita pakai ya untuk melihat kasus ini. Nah, mungkin kalau aku akan ngejelasin dari sosial masyarakat gitu. Nah, dari sosial masyarakat sendiri, kelapa sawit sejauh ini sepandangan itu dianggap sebagai suatu hal yang negatif gitu. Di mana-mana di berbagai macam pemberitaan, asal naik aja di berita pasti wah ini kelapa sawit hal yang negatif nih gitu. Tetapi ternyata berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di daerah-daerah yang kelapa sawitnya itu lagi merajalela gitu, lahannya lagi banyak-banyaknya, lagi luas-luasnya dibuka, itu ternyata si sawit ini membawa kebermanfaatan bagi orang-orang yang tinggal di orang-orang yang tinggal di areal sekitar perkebunan sawit gitu. Nah, kebermanfaatan apa yang dibawa? Itu ada banyak. Yang pertama nih, dari segi pendidikan ada, dari kesehatan ada juga, dari infrastruktur ada juga, dan terakhir itu dari ekonomi. Nah, itu jadi kurang lebih ada 4 ya. Dan ini menurut saya cukup banyak sebenarnya kebermanfaatan yang dibawa oleh si perkebunan sawit ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar areal perkebunannya. Tetapi nggak hanya positif aja, tetap juga ada negatifnya. Benar yang dikatakan berita, ada negatifnya gitu. Negatifnya apa?
Nah, ini secara khusus karena kita bahasnya hutan adat. Nah, tentunya negatifnya ini bisa jadi akan dirasakan oleh masyarakat adat yang bergantung terhadap si hutan adatnya itu. Nah, karena kan masyarakat adat ini kehidupannya itu sebagian besar pasti bergantung terhadap hasil produksi dari hutan, yang mana dikatakan sebagai hutan adat. Nah, kalau misalkan hutan adatnya itu dipakai atau diganti atau dikonversi gitu jadi lahan sawit, tentunya akan ada sesuatu yang berkurang dan bisa jadi membawa kerugian atau kesengsaraan ke masyarakat sekitar gitu, ke masyarakat adatnya. Nah, jadi mungkin itu sih dampak positif dan negatifnya menjadikan si kelapa sawit ini menjadi satu isu yang cukup strategis gitu dari segi sosial masyarakat. Nah, itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, cuman Oke, kalau kita melihat dari sisi lain nih, yaitu sisi perusahaan swasta, baik itu lokal maupun asing ya. Jadi semenjak kecil kan kita udah didoktrin atau mungkin kita diajari kalau misalkan di Indonesia ini sumber daya alamnya sangat melimpah. Dan juga di lain sisi, sumber daya manusia pun sangat banyak gitu secara kuantitas ya. Bahkan Indonesia udah terkenal menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Tapi dengan kondisi tersebut, sayangnya 50-60% jumlah penduduk itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang mana kita tahu kalau Pulau Jawa itu bukanlah pulau terbesar di Indonesia, masih ada pulau-pulau lain yang jumlahnya itu bahkan belum mendekati jumlah yang ada di Pulau Jawa gitu. Nah, dari situlah perusahaan itu bisa melihat ada peluang nih di lahan-lahan yang belum terjamah. Bisa aja di situ terdapat sumber daya alam yang masih belum dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, bila mana kalau di suatu wilayah itu dibangun perusahaan, maka akan lahir juga pusat aktivitas baru. Misalnya nih seperti dibangun perumahan baru, kemudian ada pertokoan, ada industri baru lagi, kayak gitu. Mungkin kalau dari Rio ada yang mau ditambahin? Ya, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Maira dan Fajar. Jadi, kalau dari segi kacamata pemerintah sendiri, masifnya pembangunan yang berdampak terhadap hutan adat di Papua ini sebenarnya kan juga menambah nilai ekonomi seperti APBN dan APBD daerah di Papua sendiri. Kemudian yang nanti akan menambah nilai ekonomi ya seperti itu ya, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Fajar dan Maira, bahwasanya pembukaan hutan adat di Papua yang akan dikonversi menjadi kelapa sawit atau sudah dikonversi menjadi kelapa sawit itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif, seperti misalkan kenaikan ekonomi yang nanti akan dijelaskan. Tapi selain itu juga ada dampak negatif di mana pembukaan hutan adat di Papua ini dapat menghasilkan gesekan sosial dan lingkungan yang itu tentunya mengenai kepada masyarakat adat di Papua, di mana mereka merasa memiliki tanah tersebut, memiliki hutan tersebut, dan mereka tinggal di dalamnya, mereka hidup bersama dengan hutan adat tersebut. Nah, ini dapat menimbulkan gesekan sosial dan lingkungan yang dapat mengarah kepada adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti misalkan banyak juga ya kita melihat bahwasanya ada pemberontakan dan separatisme yang itu dimulai dari adanya penyerangan istilahnya atau sebuah gangguan terhadap masyarakat adatnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mas Bian. Baik, terima kasih. Tadi saya juga sempat mendengarkan bahwa masalah hutan adat ini termasuk suatu masalah yang multidimensi begitu, yang berefek kepada 3 perspektif yang berbeda, yaitu ada dari masyarakat, ada dari swasta, dan yang terakhir ada dari pemerintah. Untuk yang pertama nih, untuk yang masyarakatnya sendiri, kira-kira kalau kita bicarain hutan adat kan pasti ada namanya masyarakat adat gitu. Kira-kira yang mana sih masyarakat adat ini? Apa orang yang tinggal di dekat sana, terus masih kehidupannya secara tradisional gitu udah bisa dikategoriin masyarakat adat atau belum sih? Ya, terkait dengan masyarakat adat sendiri ya.
dari beberapa sumber yang saya baca dan saya tonton ya, itu bahwasanya masyarakat adat itu orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang itu mereka masih memiliki sebuah istilahnya ritual atau budaya tertentu yang itu masih terjalankan sampai sekarang, dan mereka masih memiliki struktur organisasi, struktur kemasyarakatan yang itu juga berdasarkan dari adat tersebut. Nah, kalau disambungin juga dengan hutan adat ya, bahwasanya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P21 tahun 2019 tentang hutan adat dan hutan hak. Jadi hutan adat sendiri adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu masih melakukan kegiatan-kegiatannya di hutan tersebut, seperti berburu, mencari penghidupan, atau melakukan berbagai budaya-budaya yang ada. Nah, di Indonesia sendiri, hutan adat sendiri telah terpetakan di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 312 tahun 2019 tentang peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase 1 yang menetapkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat tahap pertama seluas 472.981 hektar. Tadi kan barusan sudah nyinggung tentang masyarakatnya, juga tentang hutan adatnya nih. Kira-kira kalau dari perspektif tim Kastrat sendiri, gimana sih tentang kasus ini gitu? Secara luasnya gitu, mungkin ada asal muasal kasus ini bermula, atau mungkin gimana sih kondisi awalnya gitu? Karena kan kita kan nggak mungkin kita lihat suatu hal tapi cuma subjektif, kan harus objektif gitu. Oke. Makasih lagi ya Mas Dian. Oke, sebelum mungkin aku masuk ke pembahasan lebih dalamnya lagi ya, bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung gitu, jadi kami lagi ngebicarain tentang ancaman lahan sawit ya terhadap hutan adat. Nah, tadi Mas Bian nanya kondisinya sekarang gimana gitu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke kondisi, mungkin aku bakal jelasin dikit ya, mungkin tentang latar belakang kenapa sih kami ini gelisah banget gitu sama hal-hal yang seperti ini. Kenapa gelisah sama ancaman kelapa sawit yang ada di hutan adat di Papua, yang secara jarak ini jauh banget nih sama kita nih. Aku di Sulawesi ya, teman-teman ada yang di Jawa juga gitu, itu jaraknya beratus-ratus kilometer dari kita. Nah tapi gini, kegelisahan kami itu sebenarnya gini teman-teman, muncul ketika sebuah media berita, yaitu BBC News Indonesia, itu mengupload atau mengunggah video liputannya mereka ya di YouTube tanggal 16 November 2020, yang kira-kira judulnya itu kayak gini, Lara di hutan Papua, ancaman serius pembukaan lahan dan sawit. Nah kalau misalkan ada kesalahan tolong di ini ya, mohon maaf gitu. Nah si liputannya BBC News Indonesia ini bercerita tentang kurang lebih 6 tahun yang lalu, 2014 ya, atau kurang lebih, itu telah terjadi negosiasi antara 10 marga dari suku Mandobo dengan pihak perusahaan asal Korea Selatan untuk pengalihan hak atas tanah. Itu bahasa teknisnya, atau mungkin pembelian gitu, hak atas tanah di Kecamatan Bovendigul yang luasnya kurang lebih itu sekitar 4.850 hektar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, proses negosiasinya kan ini ada 10 suku nih, pasti ribet banget. Nah, si pihak perusahaan itu melakukan negosiasi dengan meminta tolong ke salah satu ketua adat, ketua marga ketua marga yang namanya itu Bapak Petrus Kinggo. Nah, jadi Bapak Petrus Kinggo ini ketua marga dari marga Kinggo. Nah, gitu. Diminta untuk membujuk 9 marga lainnya buat bareng-bareng sepakat ngelepasin hutan adatnya atau tanahnya ke pihak perusahaan. Make story short, akhirnya 10-10-nya ini, 10 marganya sepakat untuk ngelepasin hutan adatnya. Nah, si hutan adat seluas 4.850 hektar ini dibayarkan ya 100.000 terlebih dahulu sebagai uang jadi atau down payment, atau mungkin bahasa gaulnya itu DP gitu.
di DP dulu 100.000 nih per hektar. Nah, jadi kalau 100.000 dikaliin 4.850 hektar, harganya itu sekitar 485 juta kurang lebih gitu. Itu yang tercatat di atas kertas dan ada kwitansinya. Nah, ada lagi yang di luar kertas gini, lewat di sana aja penyampaiannya. Jadi dari pihak perusahaan nyampein gini, oh iya Pak, nanti kalau sudah dilepas hutan adatnya, kami akan memberikan kompensasi berupa pembangunan rumah-rumah bantuan, juga pemberian genset, juga pembangunan sumur untuk air bersih gitu. Dan terakhir, anak-anak di suku ini bakal dibantu untuk pendidikannya. Ya, bakal diberi beasiswa gitu untuk pendidikan lebih lanjut gitu. Jadi ada 4 kurang lebih klausul atau kata-kata yang di luar kompensasi yang kira-kira bakal diberiin gitu ke pihak suku Mandobo ketika sudah sepakat untuk melepaskan lahannya. Nah, untuk secara tambahan dari pihak perusahaan mendengar hal ini sempat membantah sebenarnya tentang 100.000 yang tadi diberikan sebagai DP. Sebenarnya katanya bukan 100.000, tapi 200.000. Jadi 100.000 DP untuk lahan, ya, untuk tanah. 100.000-nya lagi dipakai untuk pohonnya. Jadi ada 200.000. Tetapi balik lagi yang disampaikan oleh Bapak Petrus Kinggo ya melalui liputan tadi dari BBC News itu, apa namanya itu kalau kwitansi. Nah, kwitansinya itu hanya tercatat 100.000 gitu. Jadi, yang tercatat hanya 485 juta di kwitansinya. Yang artinya cuma 100.000 yang saat itu dibayarkan oleh pihak perusahaan sebagai DP. Nah, sekarang mungkin masuk ke topik baru. Tujuannya apa gitu? Nah, si pihak perusahaan itu tujuannya apa sih ngebuka lahan di Papua? Kan biasanya ini di Sumatera gitu, atau di Kalimantan gitu. Nah, jadi tentunya dari yang kami dapat di BBC News Indonesia itu, tentunya perusahaannya ya untuk menjalankan kegiatan bisnisnya gitu. Jadi dia buka lahan sawit ya untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, yang entah nanti keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut berapa persen yang bakal diambil untuk perusahaannya mereka sendiri secara pribadi, dan juga berapa persen yang bakal diserahkan ke pemerintah sebagai pembayaran atas pengelolaan lahan yang ada di negara Indonesia gitu. Dan juga tidak tahu juga berapa persen yang akan digunakan sebagai dana CSR atau Corporate Social Responsibility yang nanti mungkin akan dipakai untuk dana sosial ke masyarakat sekitar yang ada di lahan tersebut. Tadi ya, sekarang baru masuk ke kondisi ini. Kondisi eksisinya kayak gimana tuh? Nah, berdasarkan dari BBC News Indonesia, kalau tidak salah itu disebutkan bulan Mei tahun 2020 itu ada peristiwa yang merenggut korban jiwa. Jadi detailnya kayak gini, ada seorang warga yang protes karena lahan atau kebun pisangnya itu dirusak oleh pihak perusahaan. Ya memang kebun pisang itu ada di lahan konsesi sih, lahan yang sudah dibeli sama pihak perusahaan. Dirusak oleh pihak perusahaan, si warganya marah gitu. Terus datang protes ke pihak perusahaan. Setelah protes balik ke rumah, pas balik ke rumah datang pihak aparat keamanan ya, yang datang untuk mengamankan si warga tadi yang protes gitu. Ini warganya cuma 1 orang ya gitu. Setelah datang diamankan, katanya ya, ini lagi-lagi dari dari liputan ya. Itu 3 jam setelah diamankan, warga yang tadi pergi protes ini, si bapak yang tadi pergi protes ini meninggal. Nah, berdasarkan pernyataan dari Bapak Kapolres Bovendigul, bapaknya ini meninggal karena serangan jantung. Tetapi pernyataan lain disampaikan oleh pihak keluarga bahwa sebelumnya itu si bapaknya ini, anggota keluarganya mereka ini dipukul. Nah, dan juga ini juga tidak dibantah oleh Bapak Kapolres bahwa ini juga si bapak ini dipukul, tapi dipukul tidak keras gitu. Dipukul
tidak dipukul tapi tidak terlalu keras gitu. Kurang lebih seperti itu pernyataan yang aku tangkap dari Bapak Kapolresnya. Nah, karena di saat itu bapaknya meninggal, tentunya kecurigaan mengarah ke ini sih, ke aparatnya kan, karena datang jemput 3 jam setelahnya itu meninggal nih si warga yang pergi protes ini. Akhirnya aparat yang kemarin yang datang menjemput itu akhirnya sekarang sudah diproses oleh pengadilan dan menurut pernyataan Bapak Kapolres Bovendigul, sementara menunggu keputusan pengadilan tentang kelanjutan kasusnya gitu. Itu yang untuk yang pertama, konflik yang ada di sana. Konflik lain atau hal lain yang sekarang sementara ditelusuri di kawasan tadi itu ditemukan bekas titik api. Jadi ada banyak bekas titik api di sana yang ditemukan, yang mana itu dicurigai adalah bekas api yang digunakan untuk membuka lahan. Ini dicurigai. Tidak tahu siapa yang ini, tidak tahu siapa yang menyulut apinya, tapi ini dicurigai sebagai tindakan pembukaan lahan menggunakan api. Nah, yang mana kok sebagai insight bagi teman-teman sekalian, pembukaan lahan menggunakan api itu adalah hal yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perkebunan. Jadi dilarang banget gitu. Nah, nggak jelas siapa yang melakuin gitu. Akhirnya ada sebuah lembaga atau kelompok penelitian bernama Forensic Architecture dari Goldsmith University di Inggris, yang mana mereka itu berusaha menggunakan sinar satelit ya untuk memetakan titik apinya dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi selama 5 tahun tuh, bulan per bulan mereka ada datanya, titik apinya menyebar kemana saja, dan ketika datanya tersebut dicocokkan dengan pola pembukaan lahan, ditemukan kecocokan yang luar biasa. Itu. Jadi kesimpulannya si Forensic Architecture ini, lahannya itu dibuka menggunakan api. Nah, tetapi pernyataan lain disampaikan oleh sebuah lembaga sertifikasi produk hutan berkelanjutan yang namanya itu FSC. Mungkin teman-teman pendengar pernah dengar ya, FSC yaitu Forensic Steward Council. Nah, ini mungkin teman-teman pernah beli tumbler tuh. Nah, pernah beli tumbler yang ramah lingkungan, biasanya ada tuh ininya, logonya FSC nih. Nah, jadi mungkin setelah ini bisa lihat lebih lanjut itu apa sih FSC itu. Nah, si FSC ini melakukan investigasi ke lahan yang dicurigai dibuka menggunakan api, dan yang juga diduga telah terjadi pengrusakan ya, atau mungkin pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang ada di situ. Berdasarkan investigasinya dari si FSC ini, benar bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang ada di situ. Benar ternyata. Tetapi tidak terbukti atau tidak terendus dari mereka bahwa si pihak perusahaan melakukan pembukaan lahan menggunakan api. Jadi aku coba perjelas ya. Terbukti melakukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, tapi tidak terbukti membuka lahan menggunakan api. Karena terbukti si perusahaan ini melanggar hak-hak masyarakat adat, makanya si perusahaan ini mempertimbangkan apakah harus memutus kerjasama dengan si pihak perusahaan atau tidak. Nah, ternyata hasilnya tidak. Tapi diberikan 3 rekomendasi sebagai pengganti atau sebagai komitmen dari pihak perusahaan agar nanti legalitasnya atau izinnya tidak dicabut oleh si FSC ini. 3 poin rekomendasinya itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu memperbaiki lahan, ya. Lahan yang ada itu diperbaiki
Yang kedua, pemberian hak atas tanah. Yang terakhir ialah penyerapan lapangan pekerjaan. Jadi diminta perusahaan itu untuk melakukan salah satu dari 3 rekomendasi tadi. Nah, yang mana meskipun 3 rekomendasi tersebut berdasarkan hasil perhitungan dari pihak FSC itu paling enggak akan makan waktu 3 tahun untuk terlaksana secara baik. Tapi tetap FSC akan coba untuk terus mengawasi hal tersebut gitu. Jadi mungkin itu sih latar belakang, tujuan, dan mungkin juga kondisi existing yang ada sekarang di Bovendigul, di lahan milik suku Mandobo yang tadi sudah dimiliki oleh si perusahaan yang tempat kami yang tadi kami bicarakan gitu. Gimana, Mas Ahimsa? Aku balikin lagi. Terima kasih Fajar tadi buat penjelasannya, tadi udah lumayan lengkap gitu ya, komprehensif gitu. Menanggapi yang tadi, untuk kasus yang penganiayaan itu aku rasa walaupun nggak ditinjau dari mana-mana ya, itu udah menyalahi gitu kalau semisal itu benar-benar terjadi dan karena disebabkan oleh kekerasan-kekerasan yang diperbuat gitu. Itu udah menyalahi hak asasi manusia. Nah, aku lebih pingin bahas ke arah lahannya nih, ke arah hutannya gitu. Tadi kan kamu juga jelasin sih yang perkara lahan itu dibeli dengan harga yang murah, juga hutan-hutan yang dibakar untuk pembukaan lahan itu kira-kira diperbolehkan atau enggak sih? Atau memang salah? Atau ternyata perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membakar itu udah dapat izin gitu loh? Ada nggak sih mungkin semacam undang-undang atau mungkin landasan-landasan tinjauan yuridis gitu yang memang mengatur tentang pembukaan lahan itu sendiri? Oke, mungkin aku mencoba bantu jawab ya untuk tentang landasan yuridis hutan adat ini. Jadi kalau kita menilik ke belakang lagi, ada namanya UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, dulu tuh hutan adat dinyatakan sebagai hutan negara yang berada di masyarakat adat gitu. Tapi karena emang ada beberapa pandangan yang menganggap kalau pernyataan ini tuh sebenarnya kurang tepat gitu, karena ya yang lebih berhak untuk mengelola hutan adat tersebut ya masyarakat adatnya sendiri. Sehingga pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi itu memutuskan kalau hutan adat itu ya dihapuskan statusnya sebagai hutan negara. Nah, karena itu jadinya sepenuhnya pengelolaan dan juga kepemilikan itu diberikan kepada masyarakat adat. Nah, untuk penetapannya sendiri itu pemangku adat itu harus melakukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui badan pemerintah daerah setempat untuk dilakukan validasi dan verifikasi. Nah, jadi hutan adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat hukum adat daerah itu sendiri itu bukan oleh negara. Namun, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan hak perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan kepada pemangku adat bila sewaktu-waktu nanti terjadi konflik yang tidak terduga. Jadi intinya, kalau misalkan ada perusahaan yang mencoba merusak hutan adat tanpa adanya izin dari pihak masyarakat adat, berarti itu mereka sedang melakukan perbuatan yang ilegal. Nah, tapi kalau dalam kasus ini, kita harus juga menilik lagi nih, apakah sebenarnya masyarakat itu udah secara resmi menyerahkan lahan tersebut. Karena kan udah dinyatain ya kalau misalkan lahan hutan adat itu sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat adat. Jadi kayak pemerintah itu hanya sebagai regulatornya. Nah, kalau dalam hal ini kita masih harus menelusuri nih, apakah perusahaan yang kita maksud itu udah benar-benar memiliki lahan tersebut. Karena seperti kata Fajar tadi kan udah disepakati oleh para marga-marga tersebut untuk memberikan hutannya. Nah, jadi mungkin yang menjadi masalah di situ, kalau misalkan udah diserahkan secara resmi, pasti bakal susah untuk mengambilnya kembali, karena udah ada hukum yang didapat oleh perusahaan tersebut. Mungkin kayak gitu, Ahimsa. Mungkin kayak gitu, Bian.
Terima kasih Maira tadi. Nah, tadi kan udah bahas terkait landasan-landasan tadi kan, kayak peraturan-peraturan yang memang ada gitu dan ada di undang-undang dan memang diatur. Jadi nggak bisa sembarangan kita pembebasan lahan itu dengan hanya bermodalkan uang, tapi juga harus ada izin-izin serta regulasi-regulasi yang memang harus dipenuhi gitu. Nah, sekarang terkait dampaknya sendiri nih, kira-kira dampak-dampak yang ditimbulin ini tuh luas nggak sih, besar nggak sih, atau memang ada yang menguntungkan dari satu sisi, atau mungkin ada dari ternyata dampak-dampak ini itu dampak-dampak yang luas dalam artian berpengaruh terhadap banyak faktor gitu. Kira-kira gimana gitu? Ya, kalau kita melihat dampaknya ya, salah satu yang terdampak itu kan dari segi lingkungannya, dimana baik pembukaan lahan sendiri, konversi lahan adat menjadi lahan kelapa sawit, itu pasti akan ada dampaknya. Terlebih lagi nanti ditambah dengan adanya pembakaran hutan seperti yang disampaikan oleh Fajar tadi. Ya kita terlepas ya siapa yang membakar atau bagaimana motifnya, tapi yang jelas itu akan menghasilkan dampak polusi kepada masyarakat adat tersebut. Kemudian kalau dari segi yang awal saya sampaikan tadi, bahwasanya pembukaan lahan adat menjadi kelapa sawit ini akan mengurangi adanya keanekaragaman hayati yang ada di masyarakat, yang ada di tanah adat tersebut. Karena sebenarnya kalau kita menilai hutan adat sendiri, ini merupakan hutan yang istilahnya masih asri, di mana masih sedikit intervensi pemerintah maupun swasta yang mengelola di dalamnya, sehingga masih terjaga keasliannya. Dan salah satu fungsi dari hutan adat sendiri juga ada fungsi lindung, sehingga pasti ada dampak lingkungan yang itu cenderung ke arah negatif. Mungkin kalau dari segi-segi lain, mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan juga ya. Oke, aku balik lagi. Aku nyambungin tadi yang disampaikan Rio ya, tapi aku mungkin dari segi dampaknya terhadap masyarakat. Nah, tadi di bagian awal aku sempat nyinggung sedikit ya tentang dampak dampak sawit terhadap masyarakat secara umum. Tapi mungkin aku sekarang bakal ngelebarin sedikit ya, bakal ngejelasin sedikit tentang ulang ya. Jadi aku bakal ngejelasin sedikit tentang dampak yang tadi aku jelasin itu apa aja gitu. Nah, tadi di bidang pendidikan gitu ya. Keberadaan sawit ini secara umum ya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area perkebunan sawit itu mendapat akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Gimana tuh caranya? Jadi dari pihak perusahaan memperbaiki atau kemudian membangun sekolah-sekolah baru di sekitar daerahnya, di sekitar area perkebunan. Nah, tentunya digunakan untuk tempat sekolahnya anak-anak karyawan. Tetapi bagusnya dari pihak perusahaan tidak menutup bahwa harus anak karyawan yang sekolah, enggak. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar situ juga boleh juga untuk ikut sekolah di situ. Itu yang dari segi pendidikan. Selanjutnya dari kesehatan, dari pihak perusahaan juga membangun klinik-klinik. Jadi membangun klinik untuk ya lagi-lagi untuk karyawannya, tetapi bagusnya lagi tidak menutup akses dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar kalau mau datang ke sana ya datang aja gitu, pergi berobat. Dan juga setiap beberapa waktu gitu secara periodik dari pihak perusahaan juga membuka program kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya dari segi infrastruktur, ini ada juga dampaknya terhadap masyarakat dan positif. Yang mana kan perusahaan itu kalau tempatnya di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah lahan gitu, itu tentunya kan harus butuh akses gitu. Nah, biasanya akses atau jalan yang digunakan oleh perusahaan itu melewati perkampungan atau melewati tempat-tempat tinggal dari masyarakat, yang dampaknya ketika lahan itu ketika si akses itu diperbaiki kualitasnya, itu juga akan secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat kan. Masyarakat juga bisa pakai, meskipun kemudian
akses tersebut hanya bisa dipakai atau hanya bisa digunakan secara tidak langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar infrastruktur tersebut, di sekitar jalan tersebut. Sedangkan yang ada di dalam-dalamnya atau ada yang yang tinggal di pedalaman itu mungkin kurang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Nah, juga selain itu perusahaan juga membangun saluran-saluran air yang ternyata juga bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Terakhir dari sisi ekonomi ya. Tadi mungkin atau nanti mungkin Mera bakal secara detail menjelaskan tentang dampak terhadap ekonomi. Aku mungkin cuma nge-highlight di dampak sawit terhadap mata pencarian gitu. Hadirnya perusahaan kelapa sawit itu mengubah variasi atau keberagaman profesi yang ada yang dilakoni oleh masyarakat sekitar, yang mungkin awalnya hanya ada petani ya, ataukah mungkin nelayan. Setelah datangnya aktivitas baru yang dalam tanda kutip perkebunan sawit, ya butuh aktivitas pendukung, seperti misalkan bengkel mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di situ. Mungkin juga ada salon yang bisa dipakai orang-orang baru, karyawan yang harus pindah ke sekitar area perkebunan, dia butuh salon mungkin untuk kesehariannya gitu. Dan beberapa aktivitas pendukung yang akhirnya muncul ketika kelapa sawit atau kegiatan perkebunan kelapa sawit ini hadir di daerah itu. Ya mungkin itu kalau dari segi dampaknya terhadap sosial masyarakat. Next, Maira. Oh, oke. Mungkin aku mau melanjutkan lagi dari yang tadi Fajar jelasin. Jadi selain itu juga sektor kelapa sawit itu berperan penting bagi perekonomian nasional. Jadi udah tercatat ada total nilai ekspor produk sawit pada tahun 2017 nih, udah ada sebesar 239 triliun, yang merupakan terbesar dan bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas. Nah, jutaan masyarakat Indonesia ini bergantung pada sektor kelapa sawit loh. Jadi sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait ekspansi kelapa sawit, dan seenggaknya ada 1,3 juta orang yang hidup dari ada 1,3 juta orang yang hidup di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit. Nah, kalau berkaitan dengan perusahaan yang sedang kami bahas juga di sini di isu kali ini, jadi kalau kita ngelihat dari websitenya itu perusahaan ini juga ternyata punya perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu menjadi perantara bagi para investor dan perusahaan yang ingin melakukan jual beli saham. Nah, kalau kita kutip dari CNBC Indonesia, ternyata banyak pelaku pasar yang mengikuti pergerakan perusahaan sekuritas asing dibanding perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Alasannya karena transaksi yang dilakukan itu biasanya cukup besar kan, dan berpotensi menggerakkan harga saham tertentu. Jadi dari analisis tersebut itu ternyata lebih banyak investor dari Indonesia yang lebih tertarik untuk melalui perusahaan sekuritas yang asing daripada melalui perusahaan sekuritas yang lokal. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang kan berarti marak banget ya orang-orang, apalagi generasi kaum muda yang berinvestasi gitu sejak usia dini, walaupun emang awalnya nggak seberapa, tapi mereka percaya dengan adanya investasi itu bisa menjadi dana darurat di masa tua mereka nanti. Mungkin seperti itu untuk aspek ekonominya. Terima kasih tadi buat Rio, buat Fajar, sama buat Maira tadi buat pemaparan fakta-faktanya tadi. Yang bisa aku highlight ini ternyata ada juga dampak positif, dan itu benar-benar banyak itu dampak positifnya. Karena terkadang kalau kita dengar terkait pembebasan lahan hutan itu pasti kan
yang tergambar di pikiran kita kan pasti, oh ini malapraktik hukum, oh ini KKN, oh ini penyelewengan dan lain sebagainya yang memang konotasinya negatif. Tapi ternyata dari teman-teman narasumber Kastrat ini ada juga dampak-dampak positif yang memang berguna gitu buat lingkungan di sekitarnya juga. Nah, saya kan nggak mau bahas banyak kan terkait dampak positifnya, tapi saya mau nge-highlight di dampak negatifnya nih. Dampak negatif ini kan kira-kira kalau dari pandangan teman-teman nih, gimana sih cara mencegahnya, atau mungkin konflik-konflik yang ada itu bisa lebih dikendalikan gitu? Itu caranya gimana gitu? Iya, terkait dengan cara mencegah ya, mungkin lebih merujuk ke upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani konflik maupun mencegah konflik tersebut. Yang pertama, untuk mencegah konflik tersebut ya, yaitu antara gesekan masyarakat adat dengan adanya intervensi pembangunan di wilayahnya. Pemerintah itu sudah melakukan pemetaan hutan adat seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, bahwasanya dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor SK 312 tahun 2019 tentang peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase 1 itu telah memetakan sejumlah hutan adat yang mereka itu sudah mengajukan kepada pihak-pihak pemerintah. Nah, ini salah satu upaya ya, bagaimana pemerintah itu ingin meminimalisir adanya gesekan yang biasanya juga terjadi karena kebingungan antara ini hutan ini sebenarnya dari masyarakat adat sendiri ini punya kita, tapi karena dari legalitas belum ada sehingga ya mereka mau nggak mau harus ngalah. Nah, dari situ pemerintah mengayomi istilahnya bagaimana masyarakat adat itu memiliki hak yang resmi atas tanahnya, atas hutan adat tersebut. Kemudian kalau dari upaya mengendalikan konflik tersebut, ini saya membahas konflik tentang yang pembakaran hutan ya. Bagaimana pembakaran hutan yang disebutkan oleh Fajar tadi, bahwasanya itu berdampak negatif ke masyarakat. Nah itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Fajar, bahwasanya ada lembaga lingkungan internasional yang telah memberikan sebuah maklumat terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memperbaiki kinerja mereka dan memberikan sebuah kompensasi dan memberikan istilahnya suatu feedback positif kepada masyarakat adat. Mungkin itu beberapa upaya yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait untuk meminimalisir dan mencegah konflik antara pembukaan lahan dengan hutan adat dan masyarakat adat. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Rio tadi atas penjelasannya tadi. Yang mau saya tekankan tadi kan Rio kan tadi kan kebanyakan menyinggung dalam skala makronya, jadi dalam skala pemerintahan dan dalam skala lembaga-lembaga internasional. Nah, kalau dari skala mikronya sendiri nih, kira-kira dalam porsi kita sebagai mahasiswa juga sebagai agent of change dan agent of intelligence yang memang bertanggung jawab terhadap masyarakat gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin terkait konflik dan masalah ini gitu? Oke. Ketemu bareng aku lagi. Iya. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin gitu sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pemuda secara umum? Menurutku sih ningkatin awareness saja teman-teman gitu. Teman-teman pendengar di rumah, kita ningkatin awareness kita aja masing-masing. Kita mawas diri aja. Kita mawas sesama, kita mawas lingkungan, harus mawas kepada alam yang kita tinggalin sekarang ini. Gitu. Kalau bisa juga kita menggandakan kekuatan. Caranya gimana? Kita buka ruang-ruang diskusi gitu. Kita undang orang-orang yang expert untuk bicarain isu-isu lingkungan, buat bicarain bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, dan buat nentuin kita sebagai mahasiswa itu mau ngapain sih sebenarnya, atau kita itu bisa ngapain sih sebenarnya buat menyelesaikan isu-isu yang ada gitu. Mungkin kalau dari aku. Dari Rio mungkin, atau dari Maira? Ya, kalau dari saya, opini saya, bahwasanya apa yang kita sebagai mahasiswa dapat lakukan terkait isu ini, mungkin juga terkait isu-isu yang lain ya,
itu tentang lingkungan maupun sosial ekonomi. Kalau dari opini saya itu kita mulai jadikan ini sebuah pelajaran ya, sehingga kita bisa merubah diri itu, sehingga kita bisa memperbaiki itu mulai dari hal-hal yang mikro. Seperti misal dari diri kita sendiri, kita sebagai mahasiswa itu bagaimana kita memulai sebuah langkah yang itu dapat menghasilkan perubahan besar di kemudian hari. Yaitu contohnya dengan melatih skill kita, awareness kita terhadap lingkungan hidup. Kemudian bukan hanya itu, kita mengembangkan diri di bidang pelajaran, juga di bidang moral, karena permasalahan-permasalahan yang ada itu kan tidak terlepas dari krisis moral yang ada kan. Jadi kita mulai dari diri sendiri supaya kedepannya kita dapat menjadi penerus yang itu bisa mengayomi dan bisa menjadi lebih baik di depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu kalau dari saya. Oke. Mungkin kalau aku pengen mengutip sedikit pesan yang disampaikan oleh Pak Frendika, yaitu dosen kami. Jadi beliau mengatakan kalau mahasiswa itu sesungguhnya adalah insan yang bebas, karena dia itu nggak berada di pihak manapun, dan tidak memiliki kepentingan apapun. Misalkan nih, kalau kita ngelihat dari pemerintah, lembaga lingkungan internasional, atau mungkin juga dari perusahaannya dan masyarakatnya, pasti mereka punya pandangan sendiri yang kalau kita satuin, pasti mereka bertahan pada apa yang mereka inginkan. Nggak mungkin bisa menemukan suatu jalan yang pas gitu, dan bisa memuaskan 100% apa yang mereka mau gitu. Tapi kalau mahasiswa, kita nggak punya kepentingan apapun gitu. Tugas kita adalah belajar, dan kita harus kita harus berpikir nih mana jalan yang tepat gitu untuk kita ambil. Nah, maka dari itu kita itu nggak cuma hanya menaikkan awareness, tapi kita juga memuaskan keingin tahuan yang kita miliki dengan sering-sering mencari sumber informasi, dan jangan sampai kita sering mencari sumber informasi itu hanya dari Twitter atau dari berita-berita aja. Nah, kita juga harus nyari mungkin dari jurnal-jurnal atau peraturan-peraturan yang terkait, karena jangan sampai kalau misalkan suatu hari kita itu dihadapi dengan suatu konflik, terus kita berpihak pada suatu sisi, dan kemudian kita terlalu terpaku pada sisi itu. Nah, suatu hari juga kalau misalkan ada fakta yang justru berkebalikan dengan apa yang kita yakini, justru kita malah bahasa gaulnya itu kicep gitu loh. Jadi kita itu harus selalu terbuka pandangan kita, jangan mau kita itu disetiri oleh pandangan-pandangan tertentu, atau jangan sampai kita itu terlalu memihak kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak mempunyai kepentingan di sana. Kita tuh justru membela kepentingan orang lain yang nggak memberikan dampak apa-apa ke kita. Mungkin kayak gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus membantu orang-orang yang mungkin menderita di balik isu-isu tersebut agar bisa dinotis oleh dunia. Mungkin kayak gitu. Terima kasih tadi buat Fajar, terus buat Rio, juga buat Maira terkait apa-apa sih yang mungkin kita bisa lakuin sebagai seorang mahasiswa. Tadi udah cukup insightful juga sih dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini kita kan sudah ada di penghujung podcast nih. Kira-kira kalau dari masing-masing kalian nih, dari Fajar, dari Rio, dari Maira, itu ada kata-kata penutup nggak nih? Ada mungkin sabda atau mungkin kalimat-kalimat penyemangat gitu buat kita pendengar gitu. Mungkin sedikit tambahan dari aku ya. Dalam kita menangani suatu kasus ya, itu sebisa mungkin kita objektif. Bagaimana kita melihat dampak negatif maupun positif yang ada di kasus tersebut. Misalkan dalam hal ini kita hutan adat ya, pembukaan hutan adat yang itu dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, itu kita berusaha bagaimana melihat dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, sehingga dari situ bisa diambil kesimpulan mana sih bagaimana suatu solusi yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut. Ya mungkin sedikit sih closing statement dari saya. Mungkin Maira bisa dilanjutkan ya.
Iya, sebenarnya kalau pesan-pesanku sih mungkin lebih kayak tadi ya. Jangan sampai kalau kita punya keingintahuan, jangan sampai keingintahuan itu berhenti berhenti sampai situ aja gitu. Kita harus juga memuaskan hasrat keingintahuan itu. Gimana caranya? Ya dengan mencari sumber-sumber yang ada gitu. Jangan sampai ya kita melihat sesuatu cuma dari apa yang kita inginkan. Jangan sampai juga nanti kalau kita besar, kita mudah terbawa dengan arus-arus tertentu tanpa kita menyelidiki lebih dalam. Kita menjadi orang yang mungkin melihat sesuatu dari luarnya aja gitu. Jadi orang yang judgmental tanpa berusaha menyelidiki dari berbagai sisi. Mungkin kayak gitu sih Bian kalau yang aku dapetin dari dari mempelajari isu ini. Oke, lagi-lagi ketemu bareng saya lagi. Oke, ini closing statement ya teman-teman. Saya berusaha se-epic dan sesederhana mungkin. Asik. Jadi teman-teman, mungkin dari tadi yang dengerin dari menit pertama sampai sekarang punya anggapan kalau ini berat banget nih masalahnya. Ya, kami juga sepakat ini berat gitu. Jadi makanya jangan sendiri-sendiri gitu kita ngadepinnya bareng-bareng. Sama-sama gitu ini, saling ingetin diri sendiri gitu, saling ingetin teman-teman kita, circle terdekat kita saling ngingetin, ayo kita bareng-bareng kita ngejaga ini alam gitu. Kita berarti ini Indonesia sekarang lagi ada apa, terus kita bersikap atas itu. Seperti yang dikatain Myra, tapi bersikap itu jangan yang sifatnya terlalu kiri atau terlalu kanan. Kita harus objektif memandangnya gitu. Nah, sebagai penutup mungkin ini terakhir banget. Aku bakal nyampein kata-kata dari seorang dokter matematika ya, namanya Dr. Mansur FP, dengan kata-kata juga dari Coach Indra Syafri. Mungkin teman-teman dengan nama Coach Indra Syafri akrab ya. Ini pelatih timnas U19 dulu tahun 2013. Dr. Mansur FP ini pernah ngomong gini. Semua orang yang ada di dunia ini adalah aku gitu. Saya ini Fajar adalah aku, Rio adalah aku, Myra adalah aku, Bian adalah aku, teman-teman yang dengar sekarang adalah aku. Pemuda-pemuda di Indonesia atau pemuda-pemuda di seluruh dunia itu juga adalah aku. Yang kalau si aku yang banyak ini kumpul terus menggalang, saling berjibaku gitu, saling berpegangan tangan, bergandengan, akan membentuk aku yang paripurna. Nah, si aku yang paripurna ini kalau punya visi yang sama, kalau punya komitmen untuk bergerak bersama-sama, insya Allah tidak akan ada satupun yang bisa satupun yang bisa ngalahin mereka gitu. Nah, karena seperti tadi yang aku sebut ya, dikatain yang disebutin oleh oleh Indra Syafri, beliau pernah mengatakan seperti ini. Cuma 2 di dunia ini yang tidak bisa atau tidak boleh kita lawan, Tuhan sama orang tua. Tapi cuma 1 yang tidak bisa kita kalahin, itu Tuhan. Artinya sebesar apapun masalah di depan mata kita, pasti ada solusinya, pasti bisa kita lewatin, pasti bisa kita kalahin gitu. Mungkin dari itu, sorry, lagi-lagi kepanjangan. Makasih Fajar tadi buat closing statementnya. Ya tadi closing yang lumayan bagus ya tadi ya, dari Rio juga dari Myra gitu. Nah, kita kan udah di akhir penghujung podcast nih. Jadi aku ini mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ke Fajar, ke Myra, juga ke Rio, karena udah mau jadi narasumber yang udah mau diajak ngobrol, udah mau bagi ilmu, udah mau sharing-sharing di sini. Aku juga mau ucapin terima kasih ke pendengar yang udah senantiasa mendengerin dari awal itu. Jangan lupa follow sosmednya HMPL ITS ya, dan nantiin podcast kami ke depannya gitu. Mungkin kalau dari pendengar ada yang pingin request gitu, aku pingin di podcast volume ketiga atau keempat itu pingin bicarain ini kak gitu. Atau mungkin ini ada isu baru nih, tolong dong tim Kastra dikaji dong. Itu nanti bisa komen atau mungkin chat di akun-akun sosmednya kita ya, nanti kita pertimbangin, dan kalau memang itu cocok dan baik nanti
insya Allah akan kita angkat ke podcast volume-volume selanjutnya. Akhir kata, saya ada satu closing statement nih. Tetap kawal penataan ruang di Indonesia. Planokes, podcastnya Planologi ITS. Terima kasih.